Pioli sorot endem lini tengah dan Brahim saat Milan imbang lawan Udinese. Stefano Pioli menyorot kesalahan tandem di lini tengah AC Milan saat bermain imbang lawan Udinese pada hari Minggu dini hari. Berikut performa mengecewakan Brahim Diaz. Rossoneri gagal memperpanjang kemenangan mereka di Serie A sekaligus bangkit dari kekalahan Liga Champions tengah pekan kemarin. Sebaliknya, mereka hampir menelan 2 kekalahan beruntun sebelum Zlatan Ibrahimovic melesakkan gol akrobatiknya pada masa injury time. Milan melakukan kesalahan krusial pada babak pertama yang disebabkan oleh Timo Bakayoko dan Ismail Benenze hingga menciptakan gol pembuka Udinese. Setelah itu mereka pun kesulitan dan tidak menciptakan banyak peluang. Beruntungnya pada masa injury time, bola jatuh ke kaki Ibrahimovic dan ia pun berhasil mencetak gol penyeimbang. Kendati demikian, hasil imbang tersebut membuat Rossoneri terancam turun ke peringkat ketiga klasmen sementara Serie A setelah Giarnota pekan ini rampung. Saat berbicara kepada Sky Italia dan Dance selepas pertandingan, Pioli membagikan pandangannya mengenai performa timnya terutama lini tengah dan Brahim. Masalahnya adalah Timo Bakayoko tidak harus bertahan di antara lini gelandang kami, tidak seharusnya menerimanya di sana dengan tubuh menghadap gawang. Hari ini kami berusaha membangun dengan Ismail Benenze menurunkan dirinya sendiri di antara 2 bek tengah, tapi ia tidak selalu sukses dalam hal presisi dan cara cepat, ujarnya. Soal performa playmaker muda Spanyol, Pioli menambahkan, ini bukan waktu terbaiknya, dia memiliki peluang jika Anda tidak mencetak gol, Anda bahkan menaikkan performa, dia harus menemukan kondisi terbaiknya. Dengan berlatih seperti yang ia lakukan, ia akan kembali ke levelnya. Pioli mengamini AC Milan bobrok karena kesalahan sendiri. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku bahwa timnya memang banyak melakukan kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir. AC Milan meraih hasil minor saat bertanding ke markas Udinese pekan ke-17 Liga Italia pada Minggu dini hari. Lebih dijagokan untuk menang, nyatanya Rossoneri kesulitan membongkar pertahanan Udinese sejak menit awal. Saat sektor penyerangan buntu, AC Milan malah kecolongan lewat gol Beto di menit ke-17 yang memaksimalkan kesalahan lini belakang Rossoneri. Selepas jeda, AC Milan berhasil menyamakan kedudukan langsung, ambil inisiatif serangan dan berikan tekanan ke pertahanan Udinese. Terus berikan tekanan, akhirnya AC Milan bisa menyamakan kedudukan di masa injury time lewat aksi Zlatan Ibrahimovic. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir pertandingan ditiup oleh wasit. Hasil imbang kontra Udinese menjadi kerugian besar bagi AC Milan. Pasalnya mereka berpeluang digeser Inter Milan yang akan melawan Cagliari pada hari Senin dini hari nanti. Menyikapi performa buruk AC Milan, sang pelatih Stefano Pioli mengakui bahwa timnya memang sering melakukan banyak kesalahan sendiri yang berbuah gol untuk lawan. Tentu saja dalam 4-5 gol terakhir kebobolan, kesalahan kami di fase keluar dan tekanan lawan terlalu jelas. Ini memperumit pertandingan yang sudah rumit melawan fisik dan lawan yang sulit dihadapi, kata Pioli. Kami harus membuat lebih sedikit kesalahan dalam pola pertahanan kami, pungkas pelatih berkepala pelontos tersebut. AC Milan memang akhir-akhir ini sering membuat blunder yang menyebabkan kebobolan untuk mereka. Sebelum melawan Udinese, lini pertahanan AC Milan juga melakukan kesalahan fatal saat menjamu Liverpool di laga terakhir penyisian grup B Liga Champions tengah pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, 2 kesalahan dari AC Milan mampu dimanfaatkan Liverpool hingga akhirnya mereka memenangkan pertandingan dengan skor 1-2. Tonali akui Milan terlambat bereaksi saat imbang lawan Udinese. Gelandang AC Milan, Sandro Tonali mengaku bahwa timnya terlambat bereaksi hingga harus berjuang keras mengamankan hasil imbang saat melawan Udinese pada hari Minggu. Rossoneri berharap bisa melanjutkan 2 kemenangan beruntun di Serie A atas Genoa dan Salernitana dan bangkit dari kekalahan Liga Champions dari Liverpool tengah pekan kemarin dengan menundukkan Udinese di Dacia Arena. Akan tetapi mereka gagal mempertahankan peluang mengamankan puncak klasmen sementara selama 1 pekan lagi setelah hanya mampu bermain imbang 1-1. Adalah tuan rumah yang memimpin lebih dahulu pada babak pertama saat Beto menyelesaikan tembakan kedua. Akan tetapi, 2 menit memasuki masa injury time, Milan berhasil mencuri 1 poin melalui finishing akrobatik Zlatan Ibrahimovic. Tonali pun diwawancarai oleh Dance pada akhir pertandingan dan mengemukakan pandangannya mengenai performa buruk baru Rossoneri dengan komentarnya dikutip dari Milan News. Kami terlambat bereaksi. Jika kami melakukannya terlebih dahulu, mungkin kami akan mampu melakukan yang terbaik. Kami harus memulai dari babak kedua dan melupakan babak pertama, kami tidak seperti Milan. Kami harus pergi dan melaju dengan kecepatan penuh pekan depan, ujar gelandang 21 tahun tersebut. Ketika ditanya mengenai amanah yang diminta Pioli terhadapnya, pemain internasional Italia tersebut menjawab, untuk melanjutkan seperti yang dilakukan rekan-rekan satu tim saya, tetapi untuk membawa pusat gravitasi lebih tinggi, kami tidak bisa tertinggal terlalu lama. Ini adalah yang paling menyakitkan.
Kami harus membawa pulang poin ini dan bekerja keras untuk membalikannya, memulainya kembali dan mengambil langkah maju. Menyaksikan pertandingan dari luar tidak menyenangkan. Melihat rekan-rekan satu tim berada dalam kesulitan membuat Anda ingin membantu, kami semua merasa sebagai bagian dari tim. Meski perjuangan mereka tampaknya bakal sulit, usai kembali membuang poin penting. Tapi Tonali menegaskan Rossoneri masih bertekad ingin memenangkan Scudetto. Kami tidak pernah berhenti mencapainya, itulah tujuannya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, sebuah hasil imbang tidak akan mengubah tujuan kami. Seperti itulah yang terjadi, mulai besok kami akan kembali bekerja 100%, imbuhnya. Kisah unik Mesias dalam laga versus Udinese. Pembuat kita AC Milan tampaknya telah melakukan kesalahan memalukan saat salah satu menulis nama Junior Mesias dalam pertandingan melawan Udinese pada hari Minggu dini hari tadi yang berakhir imbang. Mesias mengawali pertandingan melawan Zebrete dari bangku cadangan, sempat tertinggal 1-0 saat turun minum. Stefano Pioli lantas memutuskan memasukkannya ke lapangan untuk membantu rekan-rekan satu timnya mengubah situasi. Akan tetapi, ada masalah yang cukup menyita perhatian dan hal tersebut adalah terkait seragam sang pemain. Alih-alih menuliskan Mesias JR yang berada di bagian belakang seragamnya dengan nomor punggung 30 justru Mesias JR dengan double I. Tentu saja kesalahan tersebut dibuat selama proses percetakan dan hal tersebut agaknya menjadi mimpi buruk bagi pembuat kit Rossoneri saat ia menyaksikannya. Jarang 30 tahun tersebut sendiri tampil cukup apik dalam pertandingan melawan Udinese tersebut dan mendapatkan rating 6 dari 10 yang jika melihat skor penggawa Milan lain terbilang lumayan baik. Pemain yang dipinjam dari Crotone pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu tersebut memang relatif tidak mengecewakan setelah mendapatkan jatah waktu bermain secara reguler meski awal karirnya bersama Rossoneri sempat diwarnai cedera. Kini sosok yang pernah bekerja sebagai kurir Romari S tersebut tentu berharap bisa lebih banyak menunjukkan aksinya dan meyakinkan Milan agar bersedia mempermanenkan statusnya pada penghujung musim nanti.